Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya J. Lucu Stein dalam podcast yang selalu membahas sepak bola Indonesia. Nah, setelah kita beberapa kali dalam 2 konten kalau nggak 3 konten mengkritik habis PSSI merujak karena kebijakan-kebijakan yang mungkin buat kita sebagian besar supporter timnas itu nggak cocok. Namun setelah ini Bang, kita mau bahas J-Itses. Nah, ini J-Itses ini keren nih ya. Apakah memang sebentar lagi akan menuju AC Milan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Sintayong sejak kedatangannya tanggal 3 Desember 2025 ternyata tanggal 9 kemarin itu berada di sebuah hotel untuk sebuah gathering yang saya rasa juga Sintayong ini lagi happy. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers tentu saja. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran untuk PSSI dan juga Erick Thohir. Setelah Anda melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan. Rekan-rekan semuanya, Sintayong saat ini masih ada di Jakarta. Bukan untuk keperluan menjadi pelatih timnas Indonesia, namun kedatangannya ke Jakarta sudah diketahui para wartawan tanggal 9 kemarin ada di sebuah hotel atau apalah gitu di Jakarta gitu ya. Jadi Sintayong ini lagi gathering, pokoknya happy lah, nggak terlibat dalam polemik sepak bola setelah diberhentikan dari klubnya di Korea Selatan dan setelah juga diberhentikan secara tidak hormat oleh Erick Thohir, ketua PSSI. Saat ini memang Erick Thohir lagi pusing mikir dikritik seluruh Indonesia ya. Namun Sintayong ini malah happy lagi gathering bareng teman-temannya yang ada di Jakarta. Namanya apa hotelnya saya lupa ya. Pokoknya gitulah. Sintayong ini memang pelatih yang cukup menarik ya bagi saya, nggak tahu buat Anda ya. Bagi saya Sintayong itu cukup punya andil dalam pemain-pemain kita yang saat ini udah abroad. Ada Asnawi, kemudian juga Arhan, meskipun hanya 2 orang yang merasakan didikan dari Sintayong dan saat ini abroad di luar negeri. Nah, ini adalah modal di mana kita waktu dulu itu hanya pemain-pemain muda, karena memang yang dibina Sintayong dari usia U20 di bawah 20, kemudian U23 di bawah usia 23, kemudian senior itu adalah berjenjangnya seperti itu. Jadi 3 jenjang. Ya, pokoknya Sintayong keren deh ya, karena telah memberikan warna dan juga disiplin kepada para pemain-pemain kita sehingga mereka paham bagaimana caranya bermain sepak bola. Nah, terkait dengan Sintayong udah selesai. Nah, kita mau bahas bagaimana nasib J-Itses transfernya, apakah di bulan Januari nanti 2026 J-Itses ini akan benar-benar berada di AC Milan atau enggak? Karena memang menurut media-media di Italia ya, jadi rumor J-Itses itu cukup berhembus sangat kencang ya. Jadi ketertarikan dari manajemen Rossoneri ya, manajemen AC Milan Rossoneri itu memang menginginkan seorang back yang masih muda, namun diprediksi punya talenta jangka panjang ya, seperti yang didapatkan oleh manajemen AC Milan pada seorang J-Itses. Namun Allegri sang pelatih malah memilih untuk AC Milan ini mendatangkan Thiago Silva, usianya 41 tahun. Nah, ini apakah perdebatan antara manajemen AC Milan dan juga Allegri ini mampu
diredam dengan ya win-win solution lah, karena satu klub itu pasti usahanya adalah mengeluarkan duit ya, jangka panjangnya untung ya, seperti ketika Tijani Reinders dibeli dari klub Eredivisie dan untung gede ketika dijual ke Manchester City waktu itu ya. Nah, apakah kejadian ini juga memang ingin diulangi oleh AC Milan karena melihat potensi dari seorang Jaitzes? Kemarin aja lawan Como ratingnya itu paling tinggi di antara ke 22 pemain, baik itu juga Como dan juga bukan Como, Fiorentina dan juga Sassuolo. Jadi dua klub yang bermain dari 22 pemain itu Jaitzes punya punya rating tertinggi 4,7. Tentu saja ini cukup menarik buat manajemen AC Milan ya, karena manajemen itu melihatnya jangka panjang, sementara Allegri melihatnya kebutuhan tim ya, makanya dia ingin mengambil Thiago Silva di Liga Brasil. Nah, apakah ini ya bisa nanti dapat titik temu ya, karena satu, ini manajemen AC Milan bener-bener sudah fix, udah mantep untuk mendatangkan seorang Jaitzes, sementara Allegri dia malah menginginkan seorang Thiago Silva. Ini kan jadi sesuatu yang ya bertabrakan dengan prinsip ataupun filosofi seorang pelatih, karena ketika nanti malah diambil AC Milan, Jaitzes nggak dipasang, nggak dimainkan, malah rugi ya. Iya dong. Misal nih harga Jaitzes itu dari Sassuolo kemungkinan ini antara 20 hingga 30. Jadi 20 hingga 30 juta euro. Ya, kalau mungkin ditawar AC Milan 25, ya kemungkinan kalau dimainkan oleh Allegri dalam Serie A dan juga beberapa pertandingan yang lain, Coppa Italia, ini kan cukup menguntungkan buat AC Milan, karena seorang Jaitzes ini pasti akan menunjukkan performanya. Bagaimana kita melihat seorang Jaitzes baru datang dari Venezia, kemudian dibeli Sassuolo 8 juta euro, hanya absen 2 pertandingan pertama. Ya, setelah pertandingan ketiga dia langsung tancap hingga sekarang ini. Jadi udah mengemas 13 caps ya, dari total 15 caps yang udah dimainkan oleh Sassuolo. Kemarin terakhir mengalahkan Fiorentina. Ini cukup menarik bagaimana nasib transfer ya dari seorang Jaitzes. Ini adalah kapten kita timnas Indonesia yang selalu menjadi, kalau saya sih ya, saya memang ngefan deh sama Jaitzes. Bagaimana dengan Anda? Nanti tulis di link kolom komentar ya, rekan-rekan yang mungkin mengidolakan para pemain timnas. Mungkin ada yang ngefans sama Urat Mangun atau kiper kita ya yang ada di Cremonese, siapa tuh lupa saya namanya yang juga pernah bermain di Inter Milan dan Juventus ya. Nah, kemudian juga pemain-pemain kita yang ada di depan ya, striker. Kalau saya sih cenderung lebih suka sama Jaitzes di timnas kita karena permainannya taktis ya, selalu menunjukkan etos kerja yang cukup tinggi sebagai seorang back di tengah. Nah, itu aja yang berita yang bisa kita berikan kepada Anda terkait tadi Shin Tae-yong yang memang ya keluar dari sisi-sisi yang menjenuhkan hidupnya. Dia berbahagia dalam sebuah acara gathering bersama rekan-rekannya di Jakarta. Nah, kemudian juga bagaimana nanti nasib kedepannya, apakah Erick Thohir ini mau mundur dari ketua PSSI ya. Mudah-mudahan ada anggota PSSI yang menyuruhkan untuk suara kongres luar biasa. Nah, berikutnya juga apakah Jaitzes akan benar-benar di AC Milan?
pada Januari 2026 nanti, tulis di link kolom komentar di bawah ini ya rekan-rekan semuanya. Dan itu aja yang bisa kami sampaikan dari Jakarta. Saya Jil Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.